Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hanya oleh kasih kemurahan Tuhan, kita boleh lagi ketemu dalam program Calvary Ministry. Pada kesempatan ini, saya ingin kita belajar dari firman Tuhan tentang salah satu perumpamaan yang Yesus sampaikan kepada kita yang terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Baru, yaitu di dalam Injil Lukas pasal 15. Untuk itu saya ajak kita buka Injil Lukas pasal 15. Ayatnya yang ke-8 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Haleluya. Puji Tuhan. Perumpamaan yang Yesus sampaikan ini adalah perumpamaan yang disampaikan kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, khususnya tentang bagaimana mengikut Yesus dengan benar. Nah, perumpamaan tentang dirham yang hilang ini sebetulnya adalah berbicara tentang hubungan pertunangan antara dua kekasih yang saling mengasihi. Dalam ayat yang kita baca tadi, di dalam perumpamaan itu ada dirham yang hilang. Dirham itu adalah mata uang emas atau mata uang perak yang punya nilai. Artinya, dirham ini berbicara tentang sesuatu yang sangat berharga, sangat bernilai. Dan perempuan yang menghilangkan dirham ini, perempuan ini berbicara atau menggambarkan tentang gereja Tuhan atau jemaat Tuhan. Nah, perumpamaan tentang hubungan pertunangan antara dua kekasih ini, yaitu antara satu pertama lelaki atau pria yang kaya raya dengan seorang perempuan cantik. Mereka berdua bertunangan. Nah, di dalam peristiwa bertunangan tersebut, sang pria yang kaya raya ini memberikan perhiasan emas yang terdiri dari 10 dirham yang biasanya dipasang di kepala dari perempuan itu. Perhiasan emas yang diberikan kepada perempuan ini merupakan pemberian tanda kasih sayang dari tunangannya atau calon suaminya. Kemudian calon suaminya yang si pria yang kaya raya ini, dia pergi ke negeri seberang. Dia pergi ke negeri seberang dan perempuan yang cantik ini ditinggalkan bersama dengan teman-temannya. Dengan harapan perempuan cantik ini akan menjaga kepercayaannya dia tentang kasih mereka ini supaya nanti
apabila calon suami si pria yang kaya ini kembali, didapati perempuan yang cantik itu setia kepada dia dengan berusaha mempertahankan 10 dirham yang diberikan oleh calon suaminya. Nah, di dalam perumpamaan ini, perempuan tersebut kehilangan 1 dirham. Dikatakan bahwa kehilangan 1 dirham itu dan hilangnya di rumah, bukan di tempat lain. Artinya ada kelalaian yang dialami oleh perempuan ini, sehingga 1 dirhamnya yang sangat berharga itu hilang. Nah, kita tahu bahwa tadi saya sudah katakan bahwa perempuan ini berbicara tentang gereja Tuhan. Berbicara tentang jemaat Tuhan. Dan pria yang kaya raya ini itu berbicara tentang seorang yang luar biasa yang sedang pergi. Yaitu bicara tentang gambaran tentang Yesus yang sedang pergi. Dia naik ke sorga. Dia sekarang ada di sorga. Yesus yang ada di sorga, yang di dalam Kisah Rasul pasal 3:21 katakan, dia harus tetap di sorga. Sampai suatu saat dia akan datang kembali menjemput kita, gerejanya. Nah, Yesus yang pergi ini, dia percayakan kepada kita, itu satu kasih yang sempurna pada kita, supaya kita betul-betul setia kepada dia, sampai Yesus datang kembali. Dan kita sekarang ini sedang menunggu kedatangan Yesus kedua kali. Inilah cerita dari perumpamaan tentang dirham yang hilang. Jadi intinya adalah hubungan pertunangan antara Yesus sebagai pengantin pria dan gereja Tuhan sebagai pengantin perempuan. Hubungan ini di dalam Efesus pasal 4 ayat 32 digambarkan sebagai suatu rahasia. Efesus 5 ayat 32 berkata, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi hubungan Kristus dan jemaat ini merupakan suatu rahasia yang luar biasa. Asalnya, dan itu rahasia bagi dunia. Sedangkan bagi kita anak-anak Tuhan, gereja Tuhan yang menantikan kedatangan Yesus kedua kali sebagai pengantin pria, itu bukan rahasia lagi. Karena kepada kita, jemaat Tuhan, dipercayakan sesuatu yang sangat bernilai. Dirham ini sangat bernilai. Nah, apa yang bicara tentang dirham ini? Dirham yang bernilai ini itu berbicara tentang hubungan kasih antara, di sini katakan tadi, hubungan Kristus dan jemaat. Paulus katakan di dalam 2 Korintus pasal 11 ayatnya yang kedua berkata, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Kenapa? Karena aku, Paulus, telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi Paulus katakan bahwa kita, jemaat Tuhan itu sedang bertunangan. Di sini, aku telah mempertunangkan kamu, yaitu kita jemaat Tuhan, dengan seorang laki-laki. Jadi kita sekarang dengan Tuhan Yesus itu punya hubungan pertunangan. Saling kasih mengasihi satu antara Tuhan dan kita. Hubungan kasih ini itu diberikan dengan kasih yang begitu indah, dia berikan kepada kita. Dipercayakan kita kasihnya kepada kita.
Dan dikatakan bahwa hubungan kasih ini itu berlangsung terus sampai akhir zaman. Dan kita tahu bahwa di akhir zaman ini ada di dalam Wahyu pasal 4, khususnya kepada jemaat di Efesus. Wahyu pasal 2 ayat 4 berkata, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Engkau telah meninggalkan kasih yang semula, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jika engkau tidak bertobat. Jadi, hubungan kasih antara Kristus dan jemaat, tentang Kristus dengan orang-orang percaya itu, Paulus katakan bahwa di dalam tadi Korintus katakan, aku telah, jadi pertunangkan kamu, yaitu kita gereja Tuhan dengan seorang laki-laki, itulah Yesus. Sehingga dia membawa kepada satu laki-laki untuk membawa kamu, itu kita gereja Tuhan, sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi kita di mata Tuhan adalah perawan suci yang dikasihi oleh Yesus, dan kita juga mengasihi dia. Tetapi di dalam Wahyu pasal 2 katakan bahwa kamu telah, di sini katakan, aku mencela kamu karena kamu telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kasihmu yang semula itu kasih mula-mula. Jadi jemaat Efesus telah meninggalkan kasih mula-mula. Kasih kepada Yesus. Nah, firman Tuhan ini mengingatkan kita, gereja Tuhan di akhir zaman ini, untuk kita harus hati-hati waspada bahwa kasih mula-mula yang ada dalam hidup kita kepada Yesus itu bisa hilang. Kasih mula-mula ini berbicara tentang first love, cinta pertama kita kepada Yesus. Itu bisa hilang. Itu sebab kita harus waspada. Kenapa? Karena Alkitab katakan di dalam Injil Matius pasal 24, Matius 24 ayat 12 berkata, ayat 12, Matius 24 ayat 12 berkata, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadi pada akhir zaman ini, karena kedurhakaan itu bertambah-tambah, pemberontakan menolak Tuhan bertambah-tambah, maka kasih kepada Tuhan akan menjadi dingin. Kasih mula-mula itu bisa pudar, bisa hilang dari kehidupan kita. Itulah sebabnya kita harus hati-hati dan kita harus waspada. Karena kasih kepada Tuhan itu sangat penting. Apabila kasih mula-mula itu, yang itu namanya suasana, nuansa first love itu dia pudar atau dia menjadi hambar dan hilang dari kehidupan kita, maka Tuhan katakan itu berbahaya. Kenapa? Karena dikatakan kalau kita tidak bertobat, maka kaki diannya akan diambil dari tempat kita. Konsekuensinya kaki dian akan diambil apabila kasih mula-mula kita itu pudar. Apabila first love kita kepada Yesus itu hilang. Dan digambarkan kepada perumpamaan yang kita baca tadi sebagai satu dirham yang hilang. Nah, kalau dia hilang, maka hal yang harus kita lakukan itu kita harus bertobat. Tapi pertanyaannya, bagaimana sampai bisa hilang kasih mula-mula itu? Kasih mula-mula itu bisa hilang itu karena ada hal-hal yang kita lakukan. Kalau kita lihat kasih mula-mula kita ini di dalam 1 Yohanes pasal
1 Yohanes pasal 2 ayat 16 berkata, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan ayat 15 katakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kalau orang mengasihi dunia, maka kasih kepada Bapa tidak ada. Mengasihi dunia itu digambarkan ayat 16 sebagai keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Kalau ada keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, maka pasti tidak punya kasih kepada Bapa. Artinya kasih mula-mulanya hilang. Jadi penyebab kasih mula-mula hilang itu karena adanya keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ini berbicara tentang adanya kehidupan yang nyaman. Orang sekarang mau hidup nyaman. Kenyamanan ini membuat orang lupa akan kasih kepada Tuhan. Kenyamanan ini telah menggeser gereja Tuhan sehingga tidak lagi memiliki namanya nuansa first love dari Tuhan. Tidak lagi kita memiliki kasih mula-mula itu karena kenyamanan. Kedua, karena kenikmatan, nikmat, hidup yang nikmat ini. Karena keinginan daging terpenuhi, nikmat ini membuat dia bergeser dari kasih mula-mula, dari first love ini, menjadi pudar. Sehingga hambar hidupnya. Dan yang ketiga yang menyebabkan kasih mula-mula ini bisa hilang, selain nyaman, nikmat, ketiga adalah rutinitas. Orang yang kepedean, angkuh, merasa hebat. Dia hidup dengan kepedean, hidup dengan rutinitas. Dan hidup yang rutinitas, nyaman, dan nikmat ini bisa menggeser kita dari first love, dari cinta mula-mula itu, kasih yang mula-mula itu, kepada kasih yang pudar. Dan itu digambarkan sebagai dirham yang hilang. Dirham yang hilang ini bisa terjadi karena kenikmatan hidup, karena kenyamanan hidup, dan karena rutinitas hidup. Walaupun kita berada di dalam rumah, di dalam bait Allah, kita tetap aktif melayani Tuhan. Kita aktif ada di gereja, di bait Allah. Tetapi Alkitab katakan, kasih mula-mulanya engkau telah hilang. Bertobatlah. Jadi bertobat di sini diminta supaya kita kembali kepada kasih mula-mula. Kalau di dalam perumpamaan yang kita baca tadi, bahwa perempuan itu setelah dia hilang dirham, 1 dirham itu, dia katakan dia menyalahkan pelita dan menyapu rumah dan mencari dengan cermat sampai ia menemukannya. Jadi kita harus bertobat dengan cara mencari kasih mula-mula yang hilang itu di jemaat Efesus. Bagaimana caranya? Nyalakan pelita. Nyalakan pelita, maka itu kita bisa menemukan kasih mula-mula itu. Dirham yang hilang itu. Pelita, Alkitab katakan di dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan bahwa Mazmur ayat hafalan kita yang kita sudah banyak dengar, 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Jadi nyalakan pelita artinya kita nyalakan firman Allah. Nyalakan firman Allah gimana? Yaitu kita back to the Bible. Kembali kepada kebenaran yang benar bersama Yesus dalam
Alkitab ini. Nyalakan pelita. Kita kembali kepada firman Tuhan. Nah, itu ada 3 hal yang kita harus melakukan supaya kita bisa kembali kepada kasih mula-mula itu. Pertama, yaitu kita harus suka dengan firman Tuhan. Dan renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Di Mazmur pasal 1 ayat 2 berkata begini. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Untuk keadaan pemulihan kasih mula-mula kita yang sudah pudar, yang sudah hilang itu, maka kita harus back to the Bible. Kembali kepada Alkitab, kemudian kita suka terhadap firman Tuhan. Suka kepada firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Mungkin kita masih ingat, ketika kita pertama dengar, terima Yesus, kita diselamatkan. Wah, begitu suka sekali dengan firman Tuhan. Kalau bisa setiap hari pergi ke gereja, kita suka dengar firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan. Tetapi sekarang, karena hidup sudah nyaman, karena hidup sudah penuh dengan kenikmatan, bahkan jadi rutin. Firman Tuhan datang kepada kita. Bertobatlah. Kalau engkau tidak bertobat, kaki dia itu akan dipindahkan. Kaki dia itu berbicara tentang terang. Terangmu itu akan diambil daripadamu. Maka kita berjalan di dalam kegelapan. Berjalan dalam kegelapan. Ada banyak ranjau-ranjau iblis yang pasti membuat kita tersesat. Pasti kita membuat kita jatuh. Oleh karena itu, kita harus bertobat. Kembali kepada firman Tuhan. Kita suka akan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Maka kasih yang dari Tuhan itu, kasih yang mula-mula itu bisa ditemukan kembali. Kedua, kita harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Beribadah dengan benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, saya ajak kita buka Roma pasal 12 berkata begini. Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah kita yang sejati ini, itu adalah kita korbankan hidup kita yang kudus dan yang berkenan. Ibadah yang sejati inilah yang mau Tuhan lihat dari kita untuk dapat memulihkan kasih yang mula-mula. Kasih yang mula-mula, nuansa first love itu, supaya dia tidak pudar. Selain kita suka akan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, siang dan malam, kita juga beribadah kepada Tuhan dengan ibadah yang sejati. Yaitu kita korbankan hidup kita bagi Tuhan. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, siapa yang mau ikut aku, dia harus menyangkal diri dan pikul salib setiap hari. Pikul salib setiap hari, menyangkal diri. Ini berbicara tentang kita korbankan hidup ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, yang dapat membawa kita kepada kasih mula-mula. Dirham yang hilang itu bisa ditemukan. Kalau kita nyalakan pelita. Nyalakan pelita berbicara tentang kita back to the Bible. Kembali kepada Alkitab ini. Kita suka akan firman Tuhan dan renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan kita beribadah kepada Tuhan dengan mempersembahkan hidup ini kepada Tuhan. Itu kedua. Dan yang ketiga itu di dalam Injil Yohanes pasal 4 berkata, Yohanes 4 ayat 34 berkata, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makananku, kata Yesus, adalah melakukan kehendak Tuhan. Makanan berbicara tentang kebutuhan esensial hidup ini. Kebutuhan kehidupan kita ini adalah melakukan kehendak Tuhan. Jadi kalau kita mau kembali kepada kasih mula-mula itu, first love itu
tidak pudar, tapi dia menyala-nyala dalam hidup kita, maka kita harus melakukan kehendak Tuhan. Sebagai suatu kebutuhan hidup kita, sebagai makanan utama kita, itu adalah melakukan kehendak Tuhan. Bagaimana melakukan kehendak Tuhan? Kalau kita mundur di ayat 24 dikatakan, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Hindari yang namanya kemunafikan, hindari yang namanya keangkuhan, hindari semua yang namanya kenajisan, hindari semua itu. Tetapi kita datang kepada Tuhan, menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh bukan menyembah dengan otak, dengan pikiran kepintaran, tetapi di dalam roh kita, roh yang menyatu dengan Tuhan. Orang yang menyatu dengan Roh Kudus, dia akan mendapat satu perlindungan dari Tuhan. Dan menyembah dalam roh dan kebenaran. Kebenaran Yesus itulah yang menutupi kita sehingga kita bisa layak ada di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah mati di kayu salib Kalvari, dia tebus dosa-dosa kita dan dia bangkit membenarkan kita. Sehingga kita menjadi orang-orang benar. Anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh karena kebenarannya Yesus. Maka kita boleh menjadi anak terang. Kita boleh menjadi orang-orang benar yang senantiasa hidup dalam kebenaran dan kekudusannya Tuhan. Nah, percaya, ini akan memulihkan kita sehingga kita tetap memiliki kasih mula-mula. Kalau kita saja mau suka akan firman Tuhan dan renungkan firman siang dan malam, kalau kita lakukan dengan cara beribadah dengan benar kepada dia, yaitu mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran sebagai wujud dari kehendak kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Makan makanan utama, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Itulah yang membuat kita dipulihkan dari kasih mula-mula. Jika tidak bertobat, maka tadi katakan, maka kaki dian itu, di dalam Wahyu tadi katakan, kaki dian itu akan diambil. Bertobat dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatmu. Kaki dian itu berbicara tentang cahaya, tentang terang. Apabila kita tinggalkan kasih mula-mula, kita hilang kasih mula-mula, maka terang itu hilang daripada kita. Kita tidak bisa lagi menjadi saksi Tuhan. Berarti kita hidup dalam kegelapan. Dan hidup dalam kegelapan, itu berarti kita akan menghadapi ranjau-ranjau iblis yang dapat membuat kita jatuh dan terpeleset sehingga kita jatuh binasa. Oleh karena itu dalam perumpamaan, kita kembali ke perumpamaan tadi, dirham yang hilang itu, maka dia mencari dengan cermat dirham yang hilang itu, kasih yang mula-mula itu, dengan cara menyalahkan pelita. Dan dikatakan juga menyapu rumah serta mencarinya. Dia sapu rumah itu, buang segala yang namanya di dalam Kolose pasal 3 dikatakan ayat 5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga tertekan yang sama dengan penyembahan berhala. Dan ayat 8, tetapi sekarang buanglah semua itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai. Itu harus kita buang. Itu harus kita matikan dengan cara disapu, dibersihkan dengan firman Tuhan dan Roh Kudus dalam hidup kita, di dalam kita mengiring Tuhan, membuktikan bahwa kita itu setia kepada Tuhan. Karena nanti ketika Yesus datang kembali, dia akan cari, dia lihat apakah kasih mula-mula dirham kita itu masih utuh.
Sebab perempuan ini apabila dirhamnya hilang satu, maka akan ketahuan bahwa dia itu tidak setia. Dan kalau tidak setia, maka perkawinan kudus bisa dibatalkan. Oleh karena itu, sangat penting kita untuk menemukan kembali dirham yang hilang. Apa dirham yang hilang itu? Itu adalah kasih mula-mula yang hilang. Gereja Tuhan sekarang ini banyak yang mengalami kehilangan kasih mula-mula. Nah, kasih mula-mula ini harus dipulihkan dengan cara bertobat, nyalakan pelita. Kita sudah ikutin tadi. Nah, saya percaya kalau kita menyalakan pelita, firman Tuhan itu menjadi kesukaan kita, ibadah yang sejati itu menjadi kesukaan kita, kemudian menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu menjadi kesukaan kita untuk menyerahkan hati Tuhan, maka dirham yang hilang itu, kasih mula-mula yang hilang itu bisa kita temukan. Dan kalau kita sudah temukan itu, ayat yang 9 katakan, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tangganya serta berkata, bersukacita bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu sudah ditemukan. Ketika kita dipulihkan dari kasih mula-mula itu, kita dapat bersaksi kepada teman, tetangga. Kita dapat mengajak mereka menjadi satu komunitas. Kita dapat melayani Tuhan di dalam sukacitanya Tuhan. Sukacitanya Tuhan itu adalah kekuatan kita dalam kita mengiring Tuhan. Dan aku berkata kepadamu, demikian juga yang akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Ketika kita temukan kasih mula-mula itu, ini digambarkan sebagai kita bertobat. Kita kembali kepada kasih mula-mula. Kembali kepada kasih mula-mula itu bukan saja kita dan tetangga-tetangga dan teman-teman kita itu bersukacita. Tetapi malaikat sorga juga bersukacita. Kalau kita mau bertobat, mau kembali kepada kasih mula-mula. Tinggalkan yang namanya kenikmatan hidup. Tinggalkan yang namanya kenyamanan hidup. Tinggalkan yang namanya rutinitas itu. Karena kalau ada yang namanya kasih kedagingan, keinginan mata dan keaguan hidup, maka kasih akan Bapa tidak ada padanya. Bagaimana supaya kita mendapat kasih itu? Kembali kasih mula-mula. Kita harus suka firman Tuhan dan renungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita harus beribadah kepada Dia dengan mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Dan kita melakukan kehendak Bapa sebagai suatu makanan rohani kita. Yaitu kita harus tetap menyembah dalam roh dan kebenaran. Puji Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini akan menjadi berkat buat kita. Kalau kita mau sadar akan peringatan firman Tuhan ini, bahwa kasih mula-mula itu, jangan sampai itu kita tinggalkan. Jangan sampai hilang dari hidup kita. Yang namanya first love, jangan sampai itu pudar dari kehidupan kita. Tetapi kita mau dipulihkan, kita mau bertobat, dan kita bersukacita. Bahkan sorga pun bersukacita kalau kita bertobat kembali kepada kasih mula-mula. Terpujilah nama Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus.